Jadi kalau berdoa, doa yang terbaik, jangan pernah bilang ya Allah, aku rela kok jadi korban. No. Tetap berdoa, kita doa yang terbaik. Makanya doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kami ingin yang baik. Hasanah. Ya Allah, jadikan aku manusia paling beruntung, hartanya, agamanya, kebahagiaan dunia akhiratnya, beruntung keluarganya. Aku mau jadi manusia paling beruntung. Tapi ketika kamu memang realitanya, faktanya, kamu harus jadi korban. Allah, aku tuh mintanya beruntung loh, kenapa jadi buntung? Kan gitu ya. Aku tuh mintanya ya, please deh, aku tuh gak mau jadi korban, kenapa jadi korban? Ini berarti Allah gak sayang gitu, berarti doaku sia-sia gitu, ini berarti doaku gak didengar gitu. Nah, ini kan kita berteman dengan pikiran. Stop. Jangan berteman dengan dia. Kita mau berteman dengan zikrullah tadi ya. Itu memang benar-benar perlu latihan. Karena biasa kalau perempuan yang macam-macam yang dikerjain soalnya ada mikirin sekolah anak, nanti ada yang mikirin suami gimana udah disiapin, biasa kan jadinya berteman sama pikiran itu jadi akrab banget deh. Ya, mohon maaf nih. Lebih akrab dengan pikiran daripada sama Allah ya. Maaf ini gitu ya. Jadi banyak istighfar. Makanya pentingnya di sini teman-teman di sini soalnya juga di kita ya jangan kemarin overthinking karena banyak masukan pikiran-pikiran yang nggak perlu juga. Nah teman-teman ada yang mau tanya nggak ke sini? Banyak masya Allah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh. Oke. Gimana ya? Boleh teman-teman panitia aja kali ya yang milih, silakan. Mana duluan? Sini dulu ya. Oke, banyak. Ya. Boleh disebutkan namanya terus mungkin langsung pertanyaannya agak singkat aja biar cukup waktunya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cerita, aku mau tanya bagaimana menghilangkan selalu negatif thinking gitu. Padahal sudah selalu minta sama Allah tuh dihilangkan negatif thinking tuh, baik itu suami, teman-teman atau orang tua, siapapun manusia gitu ya. Bagaimana menghilangkan negatif thinking gitu? Padahal udah doa sama Allah, udah minta sama Allah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja? Ya, boleh langsung jawab aja. Ya, makanya tadi aku bilang ya, yang namanya perasaan, mood, feeling itu seperti musim. Ada musim panas dan musim dingin. Artinya ada siklusnya. Selalu ada datang. Ya, kenapa aku sedih lagi? Kenapa aku kecewa lagi? Aku nggak mau, padahal kita nggak mau dong hidup kayak punya siklus yang masa iya gitu, kita hidup sekali siklusnya kayak gini kan. Tapi itu dia datang tanpa kita undang. Kita nggak mau berpikir tentang itu, tapi dia datang. Makanya aku tadi bilang observe. Ya, jadi amati aja. Oke, aku sedih. Arti observe itu kita nggak perlu bereaksi. Ya, arti reaksi itu reaksi yang berkaitan dengan orang lain ya. Tapi kalau misalnya kamu butuh nangis, nggak apa-apa, itu nggak ngerugiin orang. Dan kita cari tempat terbaik untuk menangis. Karena feeling kita itu valid, itu eksis. Makanya disebut inna hada lahwal bala azim. Ini adalah bala yang nyata, ujian yang nyata, ujian hati itu nyata, ujian pikiran itu nyata. Bala, Allah bilang ini bala azim gitu, bala yang agung, yang bisa mengacaukan pikiran, mengacaukan perasaan, bahkan menghancurkan ya, bukan hanya mengacaukan, menghancurkan. Inna hada lahwal bala'ul azim. Ini bala yang agung. Allah aja memvalidasi
Bukan berarti Allah tuh nggak peduli sama perasaan Ibrahim. Bukan berarti Allah nggak memvalidasi perasaan Ismail. Ini bala yang azim. Makanya observe perasaan kamu, amatin, temani. Perasaan itu seperti anak kecil. Anak kecil pas nangis, apa yang dia butuhkan? Pelukan. Nggak ada orang yang meluk. You can hug or embrace eternity, bahasanya ya. Nggak ada yang peluk. Kamu bisa memeluk keabadian janji Tuhan. Jadi tadi divine conscious, kita harus masuk ke, gak ada yang aku peluk, karena yang aku peluk fana. Arti fana ya kadang ada, kadang gak ada. Aku butuh pelukan saat ini, detik ini, ada yang understanding nih, tapi gak ada. Semua di luar kita datang dan pergi. Kamu hanya butuh duduk, biarkan yang datang-datang, biarkan yang pergi-pergi, tapi yang gak akan pernah pergi adalah Allah. Jadi embrace eternity, kamu harus bisa memeluk keabadian janji Tuhan. Yang datang dan pergi kita nggak kontrol, tapi kita duduk di sini bersama Allah, bersama janji Tuhan. Tuhan berjanji innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kita hanya perlu duduk di sini menemani sang diri. Kita, ya, dia butuh apa? Dia butuh teman, kita temani. Dia butuh belayan, nggak apa-apa. Kamu butuh belayan sebelah mana? Kamu boleh, misalnya yang terasa berat di sini, kanan, kiri kah? Kamu boleh pencet oke. Kamu akan baik-baik saja. Kamu butuh apapun, temani dia sampai dia feeling good. Seperti anak kecil ya, dia nggak butuh dinasehatin. Kalau dinasehatin marah nanti. Ya udah, hanya butuh ditemani, difahami, didengarkan, dimengerti, dipenuhi kebutuhannya, udah selesai. Dan itu nggak lama biasanya. Emosi anak kecil nggak lama. Sama kita juga kalau lagi emosi juga nggak lama. Nggak selamanya kita emosi, nggak selamanya kita bersedih. Ya udah nggak apa-apa, kita temenin aja dengan, makanya ditemani dengan banyak zikir. Kamu harus punya pegangan. Pegangannya apa? Misalnya doa Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nufusina tarfat ain. Sudah pada hafal doa itu? Oke, yang belum hafal boleh nyatet atau langsung video aku sekarang ya. Jadi nanti bisa diingat ininya, doanya. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nufusina tarfat ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup dan menghidupkan jiwa. Ya Qayyum, Engkau maha tegak dan menegakkan kehidupan. Birahmatika nastaghith, dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu kami memohon pertolongan. Aslih lana sya'nana kullah, perbaiki semua urusan kami. Temani pikiran kami, temani feeling kami, temani emosi kami, temani pagi, siang, malam kami. Aslih, perbaiki agama kami, perbaiki akhlak kami, perbaiki iman kami, perbaiki dunia akhirat kami. Aslih lana sya'nana kullah, semuanya. Wala takilna ila nufusina tarfat ain, jangan biarkan
kami. Jangan timpakan urusan itu ke jiwa kami meskipun 1 detik saja. Jangan biarkan aku mikirin urusanku. Ya, aslam tuh aku serahin urusanku, masalahku, masa depanku, masa lalu, masa depan, masa kini aku serahin. Jadi wala takilna ila nufusina torfata ain. Ini doanya jelas ya. Jangan biarkan pikiran kami ngehandle urusan kami. Kalau pikiran yang ngehandle urusan kami hancur, rusak. Karena itu tadi, pikiran itu lebih banyak ngasih kita kecemasan. Wala takilna ila nufusina tarfatain. Jangan biarkan jiwa kami ngehendap. Ini tujuannya adalah menjadikan kehidupan kita autopilot. Gimana sih kehidupan autopilot? Gak mau mikir tapi duit banyak. Caranya gak mau mikir tapi anak banyak. Gimana caranya? Gak mau mikir tapi aku bahagia. Gak mau mikir gitu. Bukan berarti kok kamu gak mau mikir sih gitu. Itu nanti yang harus kita bagi. Ini pikiran mana yang bikin kita produktif, pikiran mana yang bikin kontraproduktif. Jadi prinsip gak mau mikir ini kadang-kadang nggak mau mikir, pokoknya nggak mau mikir, sehingga kamu punya kehidupan autopilot. Autopilot itu gimana? Bahkan mencet tombol pun kamu enggak. Maksudnya apa nih? Ya sebenarnya Allah gitu loh. Kamu mau ke kanan, ke kiri, mau kemana itu Allah. Jadi nggak usah terlalu kamu cemasin bahwa masa depan itu milik Allah, bahwa rezeki di tangan Allah, bahwa keberuntungan dunia dan akhirat Allah yang bagikan. Ya, jadi ini adalah doa supaya bisa autopilot. Kalau kita autopilot, ya ada terserah Allah aja gitu. Ya, ikutin aja. Makanya tadi kalau misalnya datang kesedihan, kekecewaan atau apapun, jangan pernah berpikir you are victim. Ya, jadi gini ngomongnya, I'm not victim but I'm observer. Saya tidak pernah jadi korban, tapi aku adalah peneliti kehidupan aku sendiri. Aku akan teliti terus ruang hatiku di mana ada kegelapan, aku kasih cahaya. Aku akan teliti terus ruang pikiranku di mana ada yang belok, aku akan luruskan. I am observer. Ini kita take back our energy. Jadi kalau dengan cara seperti ini kita bisa mengembalikan energi kita. Ini pikiranku belok nih. Kita teliti dan kita luruskan, dan gak akan pernah bisa lurus kecuali dengan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada doa lagi ya, yang isinya itu binuri wajhikal ladzi mala'at arsyik. Ya Allah, dengan cahaya wajahmu yang memenuhi arasy, yang menembus langit dan bumi. Jadi wajah, sinar wajah Allah itu memenuhi menembus langit dan bumi. Masa iya sinar wajah Allah nggak bisa menembus hati kita? Jadi invite the light. Kamu harus mengundang cahaya, terutama ketika kamu merasa di dalam gelap. Undang cahaya itu. Ya Allah, binuri wajhikal ladzi asyraqat lam samawati wal ard. Ya, dengan cahaya wajahmu ya Allah, terangi hatiku. Kamu lagi ngelihat bulan, Dita ngelihat bulan. What do you think about moon, or what do you feel about moon? Misalnya, apa yang sedang kamu pikirkan atau rasakan? Terang, indah, menyinari malam. Oke, baik. Itu level berpikir. Oke, kita nggak boleh berhenti di level pikiran, karena ya sudah terang, cantik, indah. Coba mari kita naik ke level divine conscious. Ya Allah, ini cantik, indah, terang, dan aku bisa memandangnya. Semoga
bisa memandang wajahmu sebagaimana saat ini aku memandang rembulan. Jadi kita naik levelnya, nggak berhenti di bulan, tapi kita bisa naik lagi di atas bulan. Ini yang harus kita latih. Masya Allah. Nah, kita latih ya untuk di level pikiran, jangan banyak berteman dengan dia karena kebanyakan nggak bagus. Kecuali mikir nih supaya bisa untung gimana. Dan udah, tapi nggak usah terlalu bikin sampai perubahan gitu, ya udahlah ya gitu. Insya Allah rezeki itu mudah, rezeki itu melimpah, bla 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 gitu. Jadi kita langsung masuk ke level divine conscious supaya ya kita bisa feeling good. Memang tadi yang harus dilatih. Dilatih lama-lama, di-embrace atau diterima perasaannya, kemudian ya diisi terus dengan zikirullah. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi positif lah, insya Allah. Jadi mungkin berteman sama yang positif juga gitu kan. Iya. Kita dapat masukan-masukan positif. Ngobrol sama temen yang positive thinker gitu ya, yang positive vibes, positive mood itu ngaruh banget. Mood, vibes sama mind itu nular. Nular banget. Kalau di sebelah kita pikirannya jelek terus, pusing kita dengernya.